Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Fitriani dengan NIM 666 Tujuan dari pembuatan video ini, saya akan menjelaskan mengenai archetype, efektivitas e-governance, permasalahan e-governance, dan solusi e-governance pada PT POS Indonesia. Deskripsi PT POS Indonesia. PT POS Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan pos, surat menyurat, dan logistik. Pada saat ini, bentuk badan usaha POS Indonesia yaitu perseroan terbatas yang biasa disebut dengan PT. Bentuk usaha POS Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisikan pengalihan bentuk awal POS Indonesia berupa perusahaan umum atau Perum menjadi sebuah perusahaan. POS Indonesia beberapa kali mengalami perubahan status dari mulai jawatan PTT, yaitu Pos, Telegraf, dan Telepon. Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan operasionalnya tidak bersifat komersial, yaitu lebih memberikan fungsi lebih diutamakan kepada pelayanan publik. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari PT POS Indonesia. Yang pertama, visi dari PT POS Indonesia. POS Indonesia senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal menyediakan layanan logistik, paket, surat menyurat, dan jasa keuangan yang terbaik, serta kemudian akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang bersih. Yang kedua yaitu misi dari PT POS Indonesia. Yang pertama yaitu berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang tepat waktu dan nilai terbaik. Yang kedua yaitu berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman dan menghargai kontribusi. Yang ketiga yaitu berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertambah. Yang keempat yaitu berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Yang kelima yaitu berkomitmen untuk berperilaku transparan dan percaya kepada semua pemegang kepentingan. Tabel matriks tata kelola IT pada PT POS Indonesia. Yang pertama yaitu domain dari IT Principal, ada Business Monarchy dan IT Monarchy. Domain dari IT Arsitektur yaitu ada IT Monarchy. Domain dari IT Infrastruktur yaitu ada IT Monarchy. Domain dari Business Application Needs ada Business Monarchy dan Federal. Domain dari IT Investment yaitu ada Business Monarchy, IT Monarchy, dan Federal. IT Principle. IT Principle menjelaskan pernyataan-pernyataan eksekutif tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan organisasi dan kemana arah teknologi informasi yang akan dijalankan. Peran teknologi informasi mencerminkan esensi organisasi serta bagaimana teknologi informasi yang akan digunakan oleh PT POS Indonesia. Teknologi informasi yang akan digunakan oleh PT POS Indonesia yang telah ditetapkan oleh IT Monarchy, yaitu Divisi Operasional Teknologi dengan mengeluarkan aplikasi, yaitu aplikasi POSPay dan aplikasi POS Aja. Tata kelola teknologi informasi ditetapkan dalam PT POS Indonesia adalah hybrid. Hybrid ini dapat dilihat dari keputusan tentang IT Principle, IT Arsitektur, IT Infrastruktur Strategi, dan IT Investment yang lebih mementingkan dikelola oleh Divisi Operasional Teknologi. Sedangkan untuk aplikasi bisnis kebutuhan lebih tersebut berbagai divisi arsitektur. IT Arsitektur mendefinisikan standar-standar IT yang akan dilakukan atau diwujudkan dalam keputusan tentang pengaturan data dan aplikasi dalam penggunaan IT. Pada PT POS Indonesia, IT Arsitektur ditetapkan oleh IT Monarchy, yaitu Divisi Operasional Teknologi. Tata kelola teknologi informasi pada PT POS Indonesia dengan ditetapkannya metode Enterprise Arsitektur. Hasil analisis Enterprise Arsitektur Future didapatkan hasil perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi berupa sistem penjemputan barang dan surat tercatat yang telah diusulkan. Nah, dengan ditetapkannya metode tersebut, maka dapat diharapkan mampu lebih baik lagi dengan adanya penggunaan teknologi informasi untuk jangka panjang. IT Infrastruktur Strategi. IT Infrastruktur berkaitan dengan cara menentukan bagian pelayanan yang akan diberikan. Nah, pada PT POS Indonesia terdapat aplikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan pada konsumen, yaitu aplikasi POSPay dan aplikasi POS Aja. Aplikasi ini merupakan inovasi digital dari PT POS Indonesia. Aplikasi POSPay yaitu aplikasi untuk layanan keuangan dan aplikasi POS Aja yaitu layanan untuk kurir. Kedua aplikasi ini dapat membantu memudahkan masyarakat dalam layanan keuangan, serta POS Aja mempermudah masyarakat mengakses layanan jasa pengiriman secara digital. Inovasi digital dari PT POS Indonesia. PT POS Indonesia mengeluarkan aplikasi POSPay, di mana aplikasi POSPay ini merupakan aplikasi yang bersistem Android dan iOS yang ditujukan kepada pelanggan untuk dapat bertransaksi keuangan secara digital.
di mana pada aplikasi Postpay terdapat fitur-fitur yang dapat kita gunakan seperti kita bisa membeli token listrik, membayar pulsa, membayar PDAM, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aplikasi Pos Aja. Aplikasi Pos Aja diluncurkan oleh PT Pos Indonesia untuk membantu konsumen dalam melakukan pengiriman barang, di mana pada aplikasi tersebut terdapat fitur yang dapat melacak keberadaan barang. Business Application Needs. Business Application Needs adalah untuk menentukan kebutuhan bisnis dalam teknologi aplikasi IT yang dibeli atau dikembangkan secara internal. Dalam PT Pos Indonesia, pengimplementasian Business Application Needs dilakukan dengan model IT federal, yaitu keputusan diambil oleh divisi komersial, oleh divisi keuangan, dan divisi pengiriman logistik untuk meningkatkan inovasi pelayanan secara online dengan teknologi yang sudah dikembangkan. Selanjutnya yaitu IT Investment. IT Investment adalah keputusan yang diambil organisasi untuk meningkatkan sumber daya dari pengeluaran biaya yang nyata. Penerapan teknologi informasi perusahaan akan mampu menghemat biaya dari semua aspek, yaitu dari aspek proses, aspek pemasaran, hingga manajemen. Implementasian teknologi informasi, suatu organisasi merupakan hal yang penting, bukan hanya sebagai untuk dukungan operasional saja, tetapi juga menjadi salah satu keunggulan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya yaitu efektivitas e-governance. Sejalan dengan teori kontingensi struktural, Weil and Ross tahun 2004 yang menentukan keefektifan pada tata kelola atau archetype IT, yaitu yang pertama goal strategik dan kinerja, yang kedua yaitu struktur organisasi, yang ketiga yaitu pengalaman tata kelola, yang keempat yaitu ukuran dan keragaman organisasi, dan yang kelima yaitu perbedaan industri. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dan dapat dikatakan juga merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output kebijakan dan prosedur dari organisasi tersebut. Pada kinerja PT Pos Indonesia, banyak konsumen yang mengeluh atas kinerja PT Pos Indonesia yang terjadi, yaitu keterlambatan pengiriman barang, di mana dalam artian bahwa kinerja dari PT Pos Indonesia ini belum efektif. Dari tata kelola teknologi informasi, di mana pada masa pandemi ini PT Pos Indonesia mengalami kemajuan dengan terbuktinya peningkatan permintaan pengiriman barang yang dilakukan oleh konsumen melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Pos Indonesia. Selanjutnya yaitu permasalahan e-governance. Yang pertama yaitu terjadinya kendala pada saat melakukan transaksi deposit di loket kantor pos maupun di loket agen Postpay. Yang kedua yaitu pada aplikasi Postpay terdapat fitur-fitur yang kurang lengkap, di mana belum ada fitur untuk transfer e-wallet kepada ShopeePay. Yang ketiga yaitu pengguna mengeluhkan bahwasannya setelah menggunakan aplikasi Postpay, pada saat akan kembali pada aplikasi tersebut, maka harus login terlebih dahulu. Hal tersebut dirasa kurang efisien. Solusinya yaitu yang pertama, layanan Postpay menyediakan SMS Center yang bisa dihubungi oleh konsumen untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu dilengkapi lagi fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Postpay, di mana harus menambahkan fitur transfer e-wallet kepada ShopeePay. Yang ketiga yaitu untuk memuaskan pengguna, maka sebuah user yang terdapat pada aplikasi tersebut harus diperbaiki.